Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi dan setia kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami dimampukan, kami ditolong untuk melewati sepanjang hari ini. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 43 ayat 11-14. Tertulis demikian. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan sulit seringkali menuntut kita untuk mengambil suatu tindakan yang tepat, meskipun sebenarnya kita ingin menghindari, karena ada hal-hal yang dilematis atau tidak kita inginkan terjadi sebagai akibat dari keputusan yang kita buat. Namun bagaimanapun juga, kita harus memutuskan dan bertindak untuk kepentingan yang lebih besar. Dan karena itu mintalah hikmat pada Tuhan, agar kita dapat bersikap bijak menghadapi setiap kesulitan. Yakub menunjukkan kebijaksanaannya dalam sikapnya ketika mereka kehabisan bahan makanan dan anak-anaknya membujuknya untuk mengizinkan mereka pergi ke Mesir untuk yang kedua kalinya. Beberapa hal penting untuk kita renungkan dan ambil sebagai pelajaran buat kita melalui ayat-ayat ini adalah: yang pertama, bersikaplah terbuka dalam sebuah diskusi atau perundingan bersama. Yakub tidak menutup dirinya terhadap masukan dan pendapat dari anak-anaknya. Ia akhirnya mengambil sikap untuk bekerja sama dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi. Jangan merasa diri kita sendiri bijak, tapi kita perlu mendengar nasihat dari orang-orang lain sebagai masukan buat diri kita. Yang kedua, belajarlah untuk memberi suatu persembahan. Yakub tidak membiarkan anak-anaknya pergi ke Mesir tanpa membawa persembahan berupa hasil bumi dari wilayah mereka. Memberi tidak akan membuat kita kekurangan, tapi dengan memberi, kita belajar untuk tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Belajar menghargai orang lain dan mempercayai Tuhan yang sanggup mencukupi dan memberkati kita. Yang ketiga, kembalikanlah apa yang bukan menjadi hak kita dan bersikaplah jujur. Yakub menyuruh anak-anaknya membawa uang 2 kali lipat untuk mengganti uang yang ada di karung-karung gandum mereka dan untuk membayar gandum yang akan mereka beli dalam kedatangan mereka yang kedua. Yang keempat, berdoalah dan taruh harapan kita kepada Tuhan. Pada akhirnya, segala yang kita buat bukanlah hal yang dapat kita andalkan, tapi Tuhanlah saja yang dapat menjadi sandaran dan pengharapan kita untuk keberhasilan dari segala tindakan kita. Yang kelima, sabarlah, berserah dan relakan hati untuk menghadapi setiap kemungkinan.
Kita perlu memiliki sikap untuk tunduk pada kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, meskipun itu berlawanan dengan keinginan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersikap bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi sulit yang terjadi. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengerti apa yang harus dilakukan. Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, akan menuntun dan menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas segala-galanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk mengambil sikap yang tepat dalam setiap keadaan sulit yang kami hadapi. Kami akui bahwa kami tidak mengerti, kami tidak tahu hal-hal apa yang terbaik untuk kami lakukan. Karena itu kami butuh hikmat yang dari Tuhan, supaya kami mengerti tindakan apa yang terbaik, keputusan apa yang tepat yang harus kami ambil. Tolong kami Tuhan, agar dalam setiap keadaan dan persoalan, kami memperoleh hikmat-Mu untuk bersikap bijaksana dan mengambil keputusan yang terbaik. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan akan selalu menolong kami dan menyatakan kuasa-Mu dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, yang membaharui kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang semakin baik dan sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.